Ini bisa berdiri semua pastilah karena semuanya muda-muda, betul? Iki ketoke enom kabeh iki. Nampaknya semuanya masih muda-muda. Kalau ada yang tua, itu karena jasadnya tua, tubuhnya tua, tapi semangatnya muda, insya Allah. Allahu Akbar. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Perhatikanlah 5 sebelum datang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Mumpung masih muda, masih sehat, yang anak muda, mudah-mudahan selamat dari narkoba. Mudah-mudahan selamat dari pacaran. Insya Allah pulang dari sini semua yang pacaran putus. Putus sore ini, besok langsung nikah kepelaminan. Masa muda inilah yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tus'alunna yawma idzin anin. Nikmat semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda luar biasa. Apa nama desa kita? Hah? Petarukan. Petarukan. Hah? Kentong. Di antara nikmat yang akan ditanya Allah nanti di akhirat adalah ansababihi fima afnah, masa mudanya dihabiskan kemana saja. Masyarakat Kentong ketika ditanya, ketika ditanya masa mudamu kau habiskan kemana, ada anak muda yang menjawab, masa muda saya habis main sepak bola. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi gara-gara main sepak bola sampai enggak sholat maghrib. Enggak betul. Betul apa betul? Tapi anak muda sekitar Masjid Bani Ibnu Kasturi, masyarakatnya, mana anak mudanya? Anak mudanya ikut dengar pengajian, truknya pun ikut sekalian. Anak mudanya ikut dengar pengajian, yang tidak bisa di depan, yang tidak bisa naik ke atas pentas, yang tidak bisa berada di tengah-tengah, mereka berada di tengah sawah. Masya Allah. Hai guys, anak-anak muda yang luar biasa. Subhanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, mereka yang akan jadi pemimpin masa depan insya Allah. Amin. Bapak Dandim kita anak muda, ganteng, gagah, perkasa, tentara, punya jabatan. Kita doakan semoga istiqomah. Amin. Anak muda masuk tentara, anak muda masuk polisi, anak muda di pondok pesantren. Anak muda inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Doakan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau anak muda hari ini mabuk, anak muda hari ini sakau, anak muda hari ini ngisap ganja, anak muda hari ini pakai narkoba, maka masa depan Indonesia hancur. Kita dijajah bukan karena kita lemah, kita dijajah bukan karena musuhnya kuat, tapi anak-anak mudanya sudah habis. Saya Abdul Somad yakin dan percaya anak muda Indonesia tetap selamat dan semangat karena mereka masih mau mendengarkan pengajian. Alhamdulillah. Bukan cuman anak muda, bayi yang digendong pun ikut pengajian. Anak muda badannya sehat,
otaknya cerdas. Masukkan anak muda kita ke pondok pesantren. Siap? Tidak ada yang bisa membentengi anak muda selain benteng terakhir pondok pesantren. Serahkan dengan kiai, selamat dunia akhirat, bisa baca kitab. Nanti setelah dia tamat di pesantren, dia akan lanjutkan ke perguruan tinggi, dia akan jadi pegawai negeri, dia akan menjadi bisnismen pengusaha, dia akan merantau sejauh mata memandang, nanti dia akan pulang ke kampung halaman, dia akan bangun masjid insyaallah. Amin. Nih contoh anak muda dari apa nama kampung guys? Sikentung. Anak muda dari Sikentung, sehat, tidak pakai narkoba, tidak pakai perbuatan maksiat dan dosa. Setelah berhasil, tidak melupakan kampung halaman. Ada juga anak muda yang merantau, setelah pulang dia bawa artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi, yang nonton kakek-kakek. Hancur dunia persilatan. Tapi anak muda dari Sikentung jauh terbang, pulang membangun masjid cantik, megah dan indah. Saya dibawa masuk ke dalam, setelah dibawa ke dalam keluar lagi. Ternyata tausiahnya tidak di dalam. Saya lihat jamaah di dalam ramai, ternyata bukan di dalam, dibawa kemari. Rupanya jamaah ini tidak muat masuk ke dalam. Kalau sampai masuk ke dalam, meledak ini masjid. Ibnu Kasturi. Ibnu iku apa Ibnu? Ibnu itu anak almarhum, anak muda mengenang orang tuanya, cinta kepada orang tua, bangun masjid. Cinta kepada orang tua, bangun langgar. Cinta kepada orang tua, berikan semen. Cinta kepada orang tua, belikan batu bata. Fatihah paling singkat, paling pendek untuk almarhum Bapak Kasturi beserta istri dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau dibacakan untuk orang tua Al-Fatihah, Fatihahnya sampai apa enggak? Emang pernah mati? Nabi lewat di kubur, di makam. Nabi mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, kalau kamu lewat di makam, lewat di kubur, mulutnya jangan diam aja, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doa yang panjang. Kalau nggak bisa doa yang panjang, doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doa pendek nggak bisa, mulutnya aja gerak-gerakan. Itu menunjukkan bahwa salam orang hidup sampai kepada orang mati. Maka bacaan Al-Fatihah yang kita baca semua sampai kepada almarhum almarhumah. Mudah-mudahan sing teko, sing melu, yang datang pada acara ini, anak-anaknya juga nanti akan membangunkan masjid untuk orang tuanya. Berdoa Bapak Ibu, ya Allah, anakku jangan sampai mabuk, anakku jangan sampai berzina, anakku jangan sampai pakai narkoba, anakku jangan sampai kena macam-macam, berbagai macam yang merusak anak-anak muda kita. Zaman dulu televisinya cuma satu, TVRI.
Sinetronnya cuman satu, Unyil Ucrit Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Zaman sekarang, dulu di kampung TV-nya cuman satu, yang punya TV cuman Pak Kades, anak RW duduk di depan. Zaman sekarang, satu rumah ada 3 kamar, satu kamar ada TV, satu kantong ada 2 TV, handphonenya. Alhamdulillah, orang desa Sikentong TV-nya di handphone, acaranya Abdul Somad Official. Makanya masyarakat kenal dengan Ustadz Abdul Somad. Hari ini bertemu, bertatap muka, mudah-mudahan yang tua jadi muda lagi. Banyak ternyata yang mau muda lagi. Wajah tidak bisa dirubah, jangan operasi plastik. Yang bisa dibuat muda adalah semangatnya. Insya Allah pulang dari peresmian Masjid Ibnu Kasturi, yang tua-tua semangat lagi yasinan, amin. Semangat lagi tahlilan, amin. Semangat lagi baca Quran, amin. Sing ora iso baca Quran, belajar lagi baca Quran. Yang sudah bagus baca Quran, ibu-ibu masih ada yasinan? Masih muda, matanya masih tajam, jelas. Nanti kalau sudah tua, titik ba siji loro telu. Kalau sudah tua, tidak lagi nampak mana yun, nun, mana ya, mana waw, tidak kelihatan lagi. Tapi yang tua-tua jangan tersinggung, jangan sakit hati. Yang sudah tua, orang iso maca Quran, orang ketok huruf Al-Quran, jangan bersedih, tutup mata, tutup Quran, banyak-banyak berzikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Salawat, zikir. Fatihah, zikir. Subhanallah, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang masih muda, yang masih terang matanya, baca Quran. Yang nggak bisa baca Quran, zikir. Seorang iso zikir mati. Zikir paling mudah, zikir paling ringan, hanya menggerakkan lidah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai disayangi Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Salawat, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu. Masya Allah, tabarakallah. Pak Bupati Pemalang, Pak Mukti Wibowo. Hah? Lain namanya. Masya Allah. Sehat Pak Bupati? Masya Allah. Apa kabar Pak Bupati? Pak Bupati dari pesantren As-Salam. Ternyata kami satu pondok pesantren. Bedanya beliau tamat, saya anggota kehormatan. Masya Allah Pak Bupati, matur nuwun, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat walafiat. Ternyata bupatinya masih muda. Silakan duduk Pak Bupati. Saya kalau ceramah disuruh berhenti, itu mesti ngulang lagi. Pokoknya yang pertama, syababaka qabla haramika, manfaatkan masa muda sebelum datang masa
Yang tua-tua janji jangan tersinggung, jangan sakit hati nggih. Emangnya kalau tersinggung gimana Pak Ustadz? Ada beberapa jamaah dengar ceramah Ustadz Abdul Somad tersinggung sakit hati, pulang sakit jantung koroner, meninggal. Tapi insya Allah semua yang hadir ini apik kabeh, sugih kabeh. Amin. Yang pertama, manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Sekarang saya pindah menyapa yang sakit-sakit dulu. Mohon izin anak-anak muda, sehat anak mudanya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi di sana kita sudah bicara masa muda sebelum masa tua. Sekarang wasihataka qabla saqamika, jaga sehat sebelum semua yang hadir ini sehat. Amin. Kalau ada yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Mudah-mudahan badannya sehat, otaknya sehat, hatinya sehat, kantongnya sehat. Pripun kabari ibu? Sehat, Masya Allah, waras. Ini semua bisa datang pengajian karena sehat. Yang di rumah ada badannya sehat tapi hatinya sah. Kita doakan yang hatinya sakit juga diberikan Allah kesembuhan. Ibu sudah tua tapi badannya sehat. Apa rahasianya, Bu? Rahasianya amin. Saya tanya, ibu sudah tua tapi ibu bisa datang, jalan dari sana kemari, lautan manusia bisa datang ikut meresmikan Masjid Ibnu Kasturi. Ini semua adalah karena kesehatan. Jaga kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang sakit. Kenapa otaknya sakit? Karena makannya haram. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun, penipu, pendusta, pembohong. Jangan sampai biarkan hatimu sakit. Ada orang yang hatinya sakit. Kenapa hatinya sakit? Hasad, dendam, dengki, busuk hati, dendam kesumat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, tabarakallah. Rasa-rasanya sepanjang saya ceramah ini kameramen paling banyak. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10, nggak terhitung lagi berapa banyak handphonenya. Masya Allah, tabarakallah. Tolong cek handphonenya hidup apa enggak? Hidup. Ternyata handphonenya masih sehat. Handphonenya sehat, handphonenya cerdas. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Begitu masuk waktu asar, handphonenya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu masuk maghrib, handphonenya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing dua handphone ora sholat. Ini maknanya handphonenya sehat, wongnya sakit. Insya Allah semua yang sakit-sakit pulang dari peresmian Masjid Ibnu Kasturi semuanya waras, semuanya sehat insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah sakit, terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. ICU itu Bapak Ibu ngerti artinya kan? ICU, aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Saya bisa melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat saya. Terbujur di rumah sakit, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa tabligh akbar, tidak bisa datang pengajian. Tapi hari ini, mumpung masih sehat, datang ke masjid sholat berjamaah. Datang ke masjid, datang ke pondok pesantren, langkahkan kaki. Sampai masanya nanti kita akan terbaring
mata kita menetes. Hayya 'alas shalah. Air mata menetes, ingin ikut sholat, ingin yasinan, ingin tahlilan, ingin maulidan, ingin barzanjian, ingin dibaan. Tapi saat itu badan sudah tidak mengizinkan. Mumpung masih sehat, paksa-paksakan ikut pengajian. Mumpung masih sehat, sambung silaturahim. Betul apa betul? Setuju apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Yang duduk sing jagong mlebu nang surga, sing turu, yang tidur pun insya Allah. Kenapa dia tertidur? Karena hatinya tenang. Itu kamera, lambaikan tangan ke kamera. Nah, biar supaya nanti melihat bahwa semuanya sehat walafiat. Katakan kepada setan, kami sehat. Wahai setan, kau tidak bisa menggoda kami. Hati kami sehat, pikiran kami sehat. Masjid ini akan tetap ramai dengan sholat berjamaah insyaallah. Amin. Nanti sampai masanya penyakit datang, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, kanker tulang, sakit jantung, gula, diabetes, macam-macam penyakit datang. Seiring usia bertambah, penyakit pun semakin mendekat. Tapi orang yang sholat ke masjid badannya sehat insyaallah. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda akan terkena osteoporosis. Insyaallah rumahnya jauh atau rumahnya jauh, tapi dia berjalan ke Masjid Ibnu Kasturi. Subuh jalan, pulang. Zuhur jalan, pulang. Asar jalan, pulang. Maghrib jalan, pulang. Isya jalan, pulang. Badannya sehat. Yang naik sepeda motor, motornya sehat. Langkahkan kaki Anda. Ketika dia sholat, dia sehat. Kenapa? Saat dia bersujud, maka darahnya turun ke otak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Darah ini di otak, jantung ini di bawah. Jantung menyemprotkan darah naik ke otak, berat karena naik ke atas. Maka diturunkan otaknya ke bawah, jantungnya ke atas, menyembur darah turun ke jantung. Badannya sehat. Orang yang sehat insya Allah sholat, dan orang yang sholat insya Allah mana buktinya orang sholat itu sehat? Ini yang ada di hadapan saya ini semua adalah orang-orang yang sehat karena sholat insya Allah. Bojone nek urung sholat insya Allah mugo-mugo pulang dari pengajian ini jadi orang yang sholat. Kalau sudah pulang pengajian nggak juga sholat, nanti kita sholatkan. Jangan Pak Ustadz, disolatkan itu kalau sudah jadi jenazah. Sombong, angkuh. Ketika masih sehat, angkuh, sombong. Diajak ke masjid, hayya 'alas shalah. Apa jawabnya? Sampean ajalah. Padahal dia mesti berkata, la haula wala quwata illa billah. Katakan bukan aku yang sehat. Kesehatan ini titipan dari Allah. Sampai masanya Allah cabut. Maka jaga sehat. Wasihataka qabla saqamika. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau saya lihat ini pemandangan ini semua ini makhluk-makhluk Allah yang sehat zahir dan batin. Sehat ini nikmat paling besar. Bapak Ibu mau kaya raya, mau punya mobil mewah, mau punya rumah cantik, mau punya istri cantik, mau punya suami ganteng, tapi sakit. Tidak ada lagi nikmatnya hidup kalau sakit. Ora iso ngombe wedang teh manis, tidak lagi bisa makan enak. Tadi saya dikasih kambing, saya makan.
dikasih daging, saya makan. Ustadz masih sehat, alhamdulillah. Di desa Sikentung, kambingnya tidak mengandung kolesterol karena kambingnya mengandung anak kambing. Di desa Sikentung makan daging tidak ada kolesterol. Betul. Kolesterolnya nanti kalau sudah masuk rumah sakit. Maka baca doanya, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Maka insyaallah semuanya sehat walafiat. Amin. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah datang sakitmu, kau terbaring, tetap sholat. Sholatnya duduk di kursi. Orang iso tidak bisa duduk di kursi, maka sholatnya baring. Sholatnya cuma pakai mata saja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sampai akhirnya nggak bisa sholat, berdiri nggak bisa, jagong orang iso, berbaring juga nggak bisa, mata juga nggak bisa. Barulah kita sholatkan rame-rame insyaallah. Kalau Abdul Somad mati, apa mau Bapak Ibu ngirimkan Al-Fatihah? Mau? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya bilang jangan ada dusta di antara kita, jawabnya oke, Beb. Saya melihat ini jamaah semuanya insyaallah makin ikut pengajian, makin ikut sholat berjamaah, apalagi masjidnya sudah cantik dan megah. Pulang dari sini semuanya sehat insyaallah. Amin. Yang sakit-sakit, yang keluarga sakit-sakit, bawa ke masjid, bacakan ayat kursi ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul. Bacakan ke air putih, diminumkan. Bacakan ke telinga sebelah kanan, tiupkan ke ubun-ubun. Kalau sudah dibacakan gak sehat juga, bawa ke rumah sakit. Kalau sudah ke rumah sakit gak sehat juga, bawa ke dukun. Nggak boleh. Dukunnya justru kita doakan supaya bertaubat insyaallah. Amin. Inilah pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga sehatmu sebelum datang. Anak muda sudah, sehat sudah. Sekarang izinkan saya ke sebelah sana, karena mereka dari tadi menunggu. Boleh? Masa muda sudah, masa sehat sudah. Yang ketiga, kita akan bicara dengan orang-orang kaya yang ada di sana. Di sana orang sehat, di sini orang muda, ini orang kaya. Yang sugih-sugih nang kene. Memang ternyata di sini orang kaya semua. Kenapa? Di sana tadi nggak ada kipas angin. Di sini ada. Di sana tadi nggak ada tangga. Di sini ada. Di sana tadi nggak ada yang pakai seragam. Di sini ada. Memang di sini tempatnya orang kaya-kaya semua. Yang nggak kaya insya Allah pulang dari sini jadi orang kaya. Tapi kalau sudah kaya jangan lupa bayar zakat. Kalau zakatnya sudah jangan lupa sodako. Sholat penting, tapi sholat nggak nunggu kaya. Sholat penting. Kalau sudah sodakoh, dia mesti solawat, bukan somat. Sallallahu ala sallallahu wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
orang yang paling kaya yang nanam padi. Karena semua orang Indonesia masih makan nasi. Saya tinggal di asrama. Di asrama itu orang Arab, makanannya gandum. Orang Afrika, makanannya gandum. Saya pulang bawa beras. Mereka ketawa. Abdul Somad masih makan nasi. Saya bilang, saya kalau makan roti, perut saya kenyang, otak saya nggak kerja. Maka sekaya-kayanya orang Indonesia, dia masih makan nasi. Maka tanah mesti ditanami, bercocok tanam. Zakatnya 10% karena mengharapkan hujan. Tapi kalau pakai irigasi 5%. Allah adil, kalau cuma mengharap hujan 10%. Tapi kalau pakai irigasi, potong biaya operasional. Sudah dibuatkan batas wanita, tapi di sini wanita semua. Laki-laki nggak boleh masuk. Laki-laki orang Islam lebu nangkene. Kenapa? Karena yang megang uang adalah ngaku. Yang pergi ke sawah suaminya, yang bajak sawah suaminya. Pas pergi pagi dari rumah, bisa dibedakan ini suaminya, ini sapinya. Begitu pulang sore, bodoh. Tapi dari tangan yang berlumpur, itu membawa rezeki yang halal dan barokah. Itulah yang diberikannya kepada anak dan istrinya. Istrinya solehah, datang pengajian. Datang pengajian bukan ingin menunjukkan gelang emas yang besar. Datang pengajian bukan ingin menunjukkan cincin emas. Mereka datang pengajian untuk melihat apakah wajah Ustadz Abdul Somad sama dengan yang di internet. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu kalau malam berdoa, doakan, ya Allah jadikan anakku jadi orang supaya anakku nanti kalau dia kaya, dia akan bangunkan masjid untukku, ya Allah. Ada ibu namanya Ibu Aisyah, nanti anaknya bangunkan masjid Aisyah. Ada ibu namanya Fatimah, nanti anaknya akan bangunkan masjid Fatimah. Ada ibu yang namanya Khadijah, nanti anaknya akan bangunkan masjid Khadijah. Ada ibu Ngatiam, dia akan bangunkan masjid Ngatiam. Kenapa mesti malu? Ini ibu saya yang melahirkan saya, yang mengeluarkan saya ke alam dunia. Kau gendong ibumu dari Sikentung sampai ke kota Madinah, tak dapat kau balas kebaikannya. Kau gendong ibumu dari Sikentung sampai ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, pergi sa'i Safa Marwah, pergi ke Padang Arafah, pulang lagi ke Semarang, sampai ke Sikentung. Dapatkah kau tebus 9 bulan 10 hari dalam kandungannya? Tak bisa. Maka anak-anak mesti berniat, kalau aku kaya, aku akan bangunkan masjid untuk ayah dan ibuku. Amin. Ibu-ibu luar biasa, mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Emang di sini 9 bulan 10 hari? Oh iya, di tempat lain sudah 3 bulan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang yang mencari uang bapak, yang kerja tunggang langgang pontang panting bapak, tapi ibu yang mengatur belanjanya, bu. Betul, bu? Maka ibu insya Allah ketika bapak minta belikan itu ini, ibu berkata, kita simpan uang ini mas, kita tabung untuk anak kita di pesantren, untuk bangun masjid, untuk beli tanah. Inilah pentingnya. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu, masa ada uang sebelum datang masa miskin. Yang miskin jangan bersedih hati.
Karena Allah sudah memberimu rezeki sesuai dengan kadar kemampuanmu. Menurut ilmu Allah, kamu nggak usah kaya-kaya. Nanti kalau kamu kaya lupa sama Allah. Tapi setelah berusaha, pagi berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku miskin, susah, melarat, orang duwe apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin? Siapa sing ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Piro? 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, 10 ekor 500 juta, 20 ekor berarti 1 miliar. Nabi nikah dengan Khadijah, mahar ontanya saja 1 miliar. Ini mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, anak muda banyak yang gak senang. Kenapa? Merusak harga mahar. Jangan sampai selesai acara ini semuanya unjuk rasa. Persatuan anak muda si Kentong unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Abdul Somad sedang cerita bahwa Nabi Muhammad SAW itu sugih, hartanya akeh, kaya raya, tapi hidupnya bersahaja. Bapak ibu yang pergi umroh sampai ke kota Makkah, apa pernah ada melihat istana Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Tidurnya hanya beralaskan pelepah korma, hidupnya sederhana. Ustaz Somad mengatakan hidup sederhana, hidup sederhana. Dia sendiri hidupnya tidak sederhana. Itu baju batiknya mahal. Ini batik hadiah. Abdul Somad katanya nyuruh orang hidup sederhana. Itu dia pakai cincin. Cincin dikasih orang Batam, mereknya Casio, kasih wong. Tidak ada. Suatu ketika Abdul Somad dolan-dolan nang mall, jalan-jalan ke mall, saya lihat cincin di dalam etalase kaca, cantiknya luar biasa, batunya warna merah, batu rubi. Begitu melihat cincin itu, semua orang seperti melihat kucing. Wah, apik tenan iki ya. Begitu ditanya harganya, Mbak, piro iki? 50, Pak. Hah? Murah sekali, 50 ribu. 50 juta. Melihat harganya. Tadi sebelum nanya harganya, jantung saya normal. Begitu 50 juta. Kira-kira uang Ustaz Abdul Somad ada nggak beli cincin 50 juta? Itu namanya suuzon. Kalau saya beli cincin 50 juta ini, saya pakai kemana-mana. Kalau ceramah, pasti tangannya jamaah sekalian untuk menunjukkan yang 50 juta. Kenapa Ustaz nggak beli? Jangan sampai Abdul Somad cincinmu harga 50 juta tapi anak yatim belum bayar uang sekolah, ora iso melu ujian. Abdul Somad, jangan sampai cincinmu 50 juta anak yatim janda tua. Saya cerita janda tua, yang muda sudah banyak yang menyelamatkan. Tidak bisa anaknya masuk kelas. Kenapa? Karena uang sekolahnya terlambat. Walaupun cincinmu 50 juta, kau menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Insyaallah Bapak Ibu semuanya selamat dari pendusta agama. Karena dengan harta kita bisa menolong fakir miskin. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah.
orang yang bangun masjid dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Booking tempat di surga dengan cara bangun masjid. Almarhum Bapak Ibnu Kasturi sudah dibokingkan satu tempat dalam surga. Jangan ibu bapak berdoa, ya Allah berikan aku kesempatan mlebu nang surga, emperan pun ora apa-apa. Mintanya jangan begitu. Mintanya kita masuk ke dalam surga. Kalau kita tidak mampu, anak-anak kita insya Allah. Tapi saya nggak kaya Pak Ustadz. Rezeki tidak berpintu. Rezeki kuasa Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi kun payakun kerja. Kok turu bangunnya jam 10, pas dibangunkan istrinya, mas kerja. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wes turu meneh. Ya ora iso. Kita mesti berusaha, mesti bekerja. Yang punya sawah tanam padi, yang punya ruko toko, yang dagang, yang bisnis, niatnya mesti kaya. Tapi kalau sudah kaya, bantu anak yatim, amin. Kalau sudah kaya, bantu fakir miskin, amin. Kalau sudah kaya, infak zakat, wakaf dan sedekah, amin. Kalau sudah kaya, bangun masjid, bangun masjid untuk bapaknya, sudah. Bangun masjid untuk almarhumah ibunya, sudah. Bangun masjid untuk istrinya, memang itu yang pertama. Habis sudah, dia bingung, masjid siapa lagi dibangun? Dia bangun masjid, nama masjidnya Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus ora somad iki. Somad Allah Subhanahu wa taala. Somad itu jenenge sapa? Jenenge Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin. Salah satu namanya adalah Ya Ahad Ya Somad. Kalau ini namanya siapa? Iki jenenge Abdus Somad. Abdu iku apa? Hamba. Ini bukan As-Somad, ini hamba As-Somad, hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba sawah. Siapa itu hamba sawah? Masjid memanggil-manggil, dia tetap juga di sawah. Nggak peduli zuhur, nggak peduli asar, nggak peduli maghrib, tetap di sawah. Matinya pun di orang mati nang omah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, manusia ini aneh. Pergi kerja, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, sampai orang mangan. Kalau ada orang yang nanya, sampai Arab lungo nang di? Arab lungo cari mangan. Tapi setelah kerja orang iso mangan. Aneh manusia ini. Ada daging kambing, orang dipangan. Loh, kok orang dipangan? Kolesterol. Enek wedang, teh manis, orang diombe. Kok nggak diminum? Sakit gula. Akhirnya dikasih air. Iki ya putih. Ustadz tidak boleh ceramah minum air teh manis karena lehernya lagi panas. Lehernya ceramah panas seperti knalpot sepeda motor sedang panas berasap, disiram air gula, gulanya lengket di knalpot, cepat rusak. Ini knalpotnya nanti cepat rusak. Makanya kalau sayang sama ustadz dikasih air. Paham? Nih jangan nanti kalau kiai ceramah tausiah dikasih teh manis, lehernya nanti suaranya bisa hilang. Setelah umur 60-70, jamaah nih guyu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah supaya anak cucu kita kaya raya, tapi jangan lupa sama Allah. Neng golek mantu, mudah-mudahan mantune sugih. Tapi mantu yang ingat pada Allah. Ini begitu buka jendela, melihat, oh ketok iki mantuku.
Yang aku lihat dalam mimpi kemarin yoiki mas, ini dia. Jangan langsung terima, karena boleh jadi mobilnya kredit. Dari bunyi klaksonnya kredit. Mudah-mudahan sing kredit lunas. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semuanya kebaikan-kebaikan. Jangan sampai hidupnya dililit utang piutang. Kalau sudah kita dililit utang piutang, kita dikuasai orang lain, kita ketakutan dengar suara sepeda motor mencret, disangka orang mau nagih utang. Tapi insya Allah ibu-ibu dari tatapan matanya kelihatannya orang yang nggak punya utang. Masya Allah, tenang, pikiran nggak banyak, nggak stres, nggak depresi, tersenyum, ketawanya lepas. Dari mana Ustaz tahu? Ya nggak tahu, orang pakai masker. Cuman suaranya keluar, mulutnya tutup masker, tapi keluar. Guyu, titik-titik guyu, titik-titik guyu. Insya Allah guyunya pun ibadah insya Allah. Karena kita tidak ada bicara yang batil, kita tidak ada bicara dusta, yang kita bicarakan baik-baik semua. Supaya apa? Supaya yang sehat semakin sehat, yang muda-mudanya bermanfaat. Dan kalau dia kaya raya, uangnya bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Ini beli baju sampai 3 lemari, Bu. Siji loro telu papat lima enam pitu walu songo 10 11 12, semuanya penuh. Begitu mati tidak ada satupun yang dibawa mati. Apa ono wong mati nggawa baju? Ada orang mati bawa baju 1 lemari? Enggak ada. Yang dibawa kain kah? Ibu sudah siapkan kain kafan? Raja-raja di Turki ikut sorbane besar seperti ban Vespa. Coba tengok raja-raja di Turki, sorban kepalanya besar. Ternyata sorban di kepalanya itu adalah kain kafan. Kenapa Ustadz Somad tidak pakai sorban pakai kain kafan? Kalau saya sorban pakai kain kafan, nanti wajah saya hilang. Orang Turki itu besar, hidungnya mancung, pipinya besar, brewokan. Dia pakai sorban. Kalau Abdul Somad cukup pakai peci aja. Ini Ustadz Somad pakai peci terus, jangan-jangan gundul. Enggak. Kenapa kepalanya diikat kain kafan? Supaya eleng, supaya ingat mati. Kalau ada suami ibu nggak sholat, suami ibu nggak mau ke masjid, suami ibu nggak mau zikir, suami ibu nggak mau ngaji ke kiai, pulang dari sini belikan sorban kain kah? Setuju? Loh kok setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling bagus sering mengingat eleng mas eleng, nyebut mas nyebut yang akan disebut ketika kita mati. La ilaha illallah. Tidak ada orang mati ketika dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Surat Tanah nanti. Tidak ada orang ketika dibisik ke telinganya la ilaha illallah. Mas saiki harganya piro? Kita akan mati semuanya membawa kok somat? Sodakoh. Orang mati itu kalau ditanya, hei orang mati, mau nggak hidup lagi? Loh kok jawab? Orang mati. Orang mati ditanya Allah Ta'ala bertanya kepada orang mati, hai orang mati, maukah kau hidup lagi? Orang mati itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku masa untuk hidup ya Allah. Sebentar saja ya Allah, sekejap saja ya Allah. Kalau kau dihidupkan untuk apa? Apa jawab mereka? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Orang mati itu pengen hidup lagi hanya untuk ingin sanggup bangun masjid, gak bisa bangun masjid,
belikan tanah untuk masjid. Enggak juga tanah untuk masjid, batu bata kegedean, batu kerikil ora iso, pasir ora iso, mati. Alhamdulillah, masjidnya sudah cantik, tegak berdiri, masya Allah, tabarakallah. Jamaah tinggal sholat berjamaah di dalam. Siap memakmurkan masjid kita? Ini pelajaran berharga. Anak almarhum Pak Kasturi, beliau tidak ceramah, yang ceramah Abdul Somad, dia langsung beramal, bangun masjid. Maka semua yang ada di sekitar masjid berpikir, bagaimana saya nanti kaya raya banyak uang supaya bangun masjid, tapi cari uangnya dengan cara yang halal. Saya tidak mau tiba-tiba nanti saya dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, itu ada orang di kampung desa Sikentung sudah punya uang emas 3 kontainer. Dapat uang dari mana? Tuyulnya 5. Oh, innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang muda sudah, yang sehat sudah, yang kaya sudah. Sekarang izinkan saya menemui mereka di dalam yang super sibuk. Dari tadi mereka sibuk membicarakan kenapa Abdul Somad enggak melepu-melepu. Boleh? Mohon izin Pak Bupati, ini harus adil.